loyalitas Pak Ton atau Letnan Jenderal TNI Hartono Rekso Darsono kepada Orde Baru tak perlu diragukan lagi. Bersama jenderal lain, Darsono menandatangani dukungan tertulis terhadap kepemimpinan Jenderal Soeharto. Dukungan tersebut dikenal sebagai Ikrar Panglima Sejawa. Sebelum lanjut ke cerita, yo di subscribe dahulu biar tambah semangat. Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengangkat Pak Ton sebagai Panglima Kodam Siliwangi. Seusai menjabat Pangdam Siliwangi pada tahun 1969, Pak Ton menjadi Duta Besar Thailand. Darsono mulai mengkritik Orde Baru pada tahun 1978. Setelah berbicara kritis di depan para mahasiswa di Bandung, Letjen HR Darsono dipecat sebagai Sekjen ASEAN. Hukuman itu tak bikin jerah Pak Ton. Dia tetap vokal melontarkan kritik terhadap Orde Baru. Pada September tahun 1984, Pak Ton bersama 22 orang lainnya menandatangani buku putih menggugat tragedi berdarah Tanjung Priok. Laporan intelijen saat itu menyebut bahwa Pak Ton dan AM Fatwa merencanakan suatu gerakan dalam suatu pertemuan di sebuah musola dekat rumah Fatwa. Pak Ton kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Kriminalisasi terhadap Darsono agak ganjil dan terkesan jebakan. Pasalnya pada 19 September 1984 AM Fatwa ditahan, tetapi Pak Ton baru ditangkap pada 8 November 1984. Menurut AM Fatwa, kasus hukum yang menjerat Darsono merupakan puncak akumulasi perihal sikap kritisnya terhadap rezim Orde Baru. Sesungguhnya kedatangan Darsono ke rumah Fatwa hanya untuk kepentingan bertamu. Namun Darsono yang telah diincar oleh intelijen dituding mengadakan rapat gelap di sana. Tanggal 8 Januari tahun 1986, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Letnan Jenderal Darsono. Putusan hakim mendakwa Darsono bersama AM Fatwa terlibat komplotan Islam garis keras yang meledakkan gedung BCA di Jakarta Kota. Jika Pak Ton orang biasa, tentu tak jadi soal. Namun tuduhan itu dilayangkan kepada mantan Panglima Kodam Siliwangi. Menurut catatan Atmaji Sumargijo dalam bukunya, Darsono adalah satu-satunya perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal yang pernah ditangkap oleh pemerintah dan dihukum dengan tuduhan subversi. Dalam pengadilan, AM Fatwa bersaksi, tidak sepantasnya Jenderal Darsono duduk sebagai terdakwa di pengadilan ini. Setelah banding, Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman Darsono dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara. HR Darsono dibebaskan setelah 5 tahun mendekam di penjara. Ia keluar dari LP Cipinang pada tanggal 16 September tahun 1990 karena remisi yang diterimanya setiap tanggal 17 Agustus. Adnan Buyung Nasution yang membela Pak Ton dalam autobiografinya mengatakan, Darsono dianggap sebagai musuh, sebagai saingan. Sebab itu harus diberi hukuman. Tentu untuk membuat cerah, membuat takut orang lain, supaya tidak ada lagi yang berani melawan rezim Orde Baru. Penguasa Orde Baru punya ketakutan pribadi terhadap Letjen HR Darsono yang merupakan seorang Panglima Jenderal sungguhan dari Siliwangi, ujar Adnan Buyung Nasution. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hartono Rekso Darsono meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 5 Juni tahun 1996 dan dimakamkan secara militer di tempat pemakaman umum Sirnaraga, Bandung. Akibat masuk penjara, Pak Ton kehilangan haknya untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, walaupun tanda-tanda kehormatan dan pensiunnya tidak pernah dicabut.